Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, jadi karena ada beberapa orang yang request tentang PR, especially at flammability diagram. Jadi aku mau coba ngerjain ya dari nomor satu sekalian biar belajar bareng-bareng. Nomor satu ini materinya tentang toxicity. Yang pertama kita suruh nyari kapasitas blower yang aman. Terus yang kedua, dengan adanya blower kapasitas 2400 kubik feet per menit, itu berapa jam pekerjanya bisa paling lama berada di ruangan tersebut. Jadi kayak batas waktu yang paling aman gitu. Langsung mulai aja ya nomor yang A. Di sini kan ada beberapa data yang yang nggak dikasih tahu. Bisa dicari langsung dari MSDS katanya. Nah, pertama kita itu harus cari tahu dulu nih, yang mau kita pakai itu rumusnya apa. Rumusnya itu kan sebenarnya dari neraca massa. Ini chemical vapor dari ventilasinya. Terus ini, ya intinya inilah. Ini lihat di PPT aja ada. Tapi nggak usah nurunin sampai sejauh itu. Besok bakal dikasih rumus. Rumusnya itu konsentrasi dalam ppm, konsentrasi chemical yang menguap di suatu ruangan. Itu adalah laju penguapannya dikali R dikali T. T itu temperatur, R itu koefisien gas ideal gitu. Ini di soal udah ada nih. Terus ada K. K itu adalah koefisien ventilasi. QV atau laju ventilasi. P tekanan di gudang. Terus ada molecular weight. Kalau data QM kan di soal udah, R udah, T udah, K udah. Ini yang dicari. Ini udah. Nah, ini juga dicari. Dicarinya di MSDS. Langsung aku skip aja ya. Aku dapat data tuh kayak gini. Benzen, soluen, MW 78,11 lbm per lb mol pound mass Bornmans per pound mol. Toluen 92,14 pound mass per pound mol. Terus kita juga perlu cari tahu nih TLVTWA-nya masing-masing. TLVTWA itu time limiting value. Time waiting A-nya aku lupa Pak. Intinya tuh accumulation kayaknya. Intinya tuh paparan berapa sih yang aman kalau ada karyawan yang bekerja dalam jam kerja normal. Jam kerja normal itu 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Itu rule of thumb-nya. Mohon maaf sangat rapi ya. Aku emang orangnya rapi banget ya guys ya. Di soal juga datanya kita udah tahu K itu aduh. Ini 0,1. Terus suhunya itu segini. Sama P-nya itu segini. Makanya kita tulis semua datanya ya. K 0,1. R-nya itu yang di sini nih. Soalnya ini udah dalam basis ininya apa? Penguapan chemicalnya dalam bentuk satuan British. Kita pakainya yang ini aja lah. Males ngubah satuan R. 10,73 si atmosfer kali kubik feet bagi pound mol. Suhunya Renki, oke. Okay. Kalau di sini kita dikasih tahu suhunya 80 derajat Celcius. Itu sama aja kayak 353 derajat Kelvin. Nah, cara ngubah Kelvin keren gitu kayak gini. Dikali 9 per 5. Hasilnya tuh 635,4. Terus P-nya
1 atm. 1 atm itu konversinya kalau jadi P besi atmosfer itu 14,7. Oke, kita terus. Berarti kita bisa bilang ini semua udah didapetin. Kita bisa langsung cari konsentrasi dalam bentuk ppm buat masing-masing chemical. Buat benzennya dulu nih. C benzen itu laju penguapan di soal dikasih tahu. Jangan lupa konversi ya guys ya. Konversinya gimana? Auto-redan aja. Ide. Wah, nanti. Oke. Tulis R-nya. Satuannya apa? Ini, oh ini. Besi atmosfer, fit pangkat 3, pound mol, Renki, dikali suhunya yang udah dirubah ke Renki tadi. Jangan lupa dikali 10 pangkat min 6, karena kita mau nyari ini dalam bentuk ppm. Sorry, ini lupa. Ini rumusnya udah template ya guys ya. Di PPT ada dan besok di UTS bakal dikasih harusnya. QV dalam kubik feet per menit laju ventilasi. Terus tekanan 14,7 PSIA. Terus molecular weight-nya tadi 8,11 pound mass per pound mol. Kita hitung aja. Nanti tuh ketemunya kayak gini. C benzen itu 9896,2739 per QV. Karena kan kita mau nyari QV. Nah ini nanti gabungan antara dua rumus. Terus CT kita sama aja caranya. Laju penguapan toluen kan di soal itu tadi ini. Nih, kalau laju penguapan benzen ini. Rumusnya sama. Laju penguapan chemical dikaliin sama R-nya. R-nya yang di soal tadi aku udah sebut juga. Yang ini nih dikali suhu kali 10 pangkat 6 biar satuannya langsung ppm. Ppm itu kalau ingat itu part per million. Jadi bagian per sejuta gitu. Itu sebenarnya istilah doang sih. Jadi kayak bisa langsung kayak misalnya 1 ppm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. 6 apa min 6 ya? Min 6 ding kayaknya iya. Pokoknya itu lah ya. ppm itu part per million. Kalau di langsung kali aja 10 pangkat 6, sorry. 14,7 PSIA tekanan dari tangkinya dikali molecular weight-nya itu 92,14 pound mass per pound mol. Nah, kita bakal dapat nih konsentrasi toluen itu 41949,2637 per QV. Nah, terus di PPT itu ada sebuah rule of thumb. Biar aman, nilai dari sigma konsentrasi dibagi TLV TWA dari masing-masing komponen itu harus kurang dari atau maksimal banget itu 1. Lebih dari itu udah bahaya gitu guys. Nah, rotate. Sorry. Ini aja deh. Nah, lah, kok gini? Sorry. Ih, sorry. Kesalahan teknis. Nah, ini harusnya. Oke, back to rumus ini. Jadi, kita kalau gini, ada campuran dari dua chemical, yaitu
benzen plus toluen. Jadi apa ya, ininya benzen ditambah ininya toluen itu maksimal banget 1. Sorry kalau aku belibet ngomongnya, ya intinya gini lah. Yang benzen tuh 9896,2739 dibagi QV dibagi TLV-TWA-nya berapa? Nah, ini yang dicari di MSDS. 0,5. Ditambah konsentrasi toluennya ini 419469,2637 per QV per 50 ppm. 50 ppm itu dari sini harus sama dengan 1. Oke, kita langsung hitung aja. Jangan lupa kalau ngitung pecahan kayak gini tuh berarti sama dengan 9896,2739 dibagi QV dikali 0,5. Jadi sama aja 9896,2739 dibagi 0,5. Nah, berarti ini dibagi ini. Terus kan hasilnya nanti bakal 19792,5478 per QV ditambah ini dibagi ini. Nah, nanti hasilnya tuh bakal 8389,3852 per QV sama dengan 1. Nah, ini masukin kalkulator aja, nanti bakal ketemu QV-nya itu atau laju ventilasi yang diperluin 28181,933 kubik feet per menit. Oke, nice. Lanjut yang B. Oh, ini soalnya kalau ventilasinya cuma 2400, berapa lama sih waktu amannya buat di situ? Oke, kita mulai ya guys ya. QV 2400 feet kubik feet per menit. TLV TWA toluen dari yang udah kita cari tadi itu 50 ppm. Besok kayaknya di soal bakal dikasih tahu sih, atau dikasih lampiran gitu ya, sambil belajar membaca MSDS juga ya guys ya. Kita cari C toluen. Tadi kita tahu di soal juga apa laju penguapannya itu 0,5 pound mass per jam. Rumusnya sama kayak yang tadi guys. Laju penguapan, jangan lupa konversi, dikali R dikali ini temperatur dikali 10 pangkat 6 biar bisa langsung ketemu ppm-nya berapa yang itu apa namanya toluen di ruangan ini kalau kita punya ventilasi segini gitu. Toluen yang terakumulasi, konsentrasi toluen yang terakumulasi. Nah, gitu. Sorry, belibet. Kali 0,1 itu tadi konstanta ventilasi angka sama dengan 0,1. Terus dikali ini nih. Nah, ini nih. Dikali QV 2400 kubik feet per menit dikali tekanan 14,7 C atmosfer dikali BM atau MW. MW-nya toluen itu segini. Nah, nanti itu kita bakal nemu ppm-nya itu sebesar 174,7788 ppm. Terus buat tahu waktu amannya, kalau kita punya 174,7 ppm itu, kita pakai rumus yang ada di PPT. Besok kayaknya bakal dikasih, semoga. Kalau enggak ya apalin aja deh. TLV-TWA untuk suatu konsentrasi chemical paper itu kayak gini, 1/8 integral dari 0 sampai T dari suatu konsentrasi chemical dt diturunin terhadap T. Jadi intinya gampangannya tuh kayak gini, 1/8 kali C kali T, udah gitu. Nah, TLV TWA kita itu udah tahu dari MSDS yang aku bilang tadi,
nih 50 ppm. Tulis aja T-nya itu yang mau kita cari, sedangkan C-nya itu yang kita cari tadi. Yang ini nih, 174,7788. Koma ya ini. Dikali T. Nah, karena ini 8 itu adalah merepresentasikan 8 jam kerja dalam sehari. Jadi satuannya yang kita dapat itu jam. Aku dapat tadi 2,28 jam. Kalau mau bentuk menitnya dikali 60, 13 berapa ini? 37. 37,3 menit. Jadi para pekerja bakal aman berada di ruangan itu selama 2,8 jam doang. Atau sekitar 137,3 menit. Oke, masuk ke request utamanya teman-teman semua nih. Tentang flammability diagram. Nah, aku jelasin dulu ya. Flammability diagram itu adalah diagram yang mana dari diagram ini tuh kita nanti bisa mencari tahu apakah sesuatu itu berada di dalam zona terbakar atau enggak. Konsepnya itu sama, ngandelin flammability limit kayak UFL, LFL dan sebagainya, cuman ini dicombine pakai udara. Jadi kayak misalnya aku punya uap butana kayak di soal. Nah, aku punya cairan butana di suatu tangki. Pas itu tangkinya lagi kukosongin nih. Kan cairannya juga ada yang menguap pasti kan. Kalau ada pengosongan gitu dan ada uapnya itu, begitu tangkinya dibuka kan ada udara yang masuk. Udara kan O2N2. Nah, itu buat cari bakal terbakar apa enggak. Jadi ada biar kayak apa ya? Ada safety prosedural lah, nggak terbakar waktu pengosongan tangki. Nah, intinya kayak gitu. Oke, ini grafiknya. Ini adalah simbol fuel yang di sini nih. Nah, ini simbol oksigen yang sini, garis yang ini nih. Terus yang sini simbol N2, karena udara O2 plus N2. Oke, kita langsung ke caranya. Caranya ini sebenarnya template, guys. Hafalin aja dan aku yakin kalian latihan sekali 2 kali, itu pasti bisa. Pertama, step 1. Kita tuh harus nentuin flammability limit di pure O2 sama flammability limit di pure air. Itu guys. Ini tuh apa? Udah dikasih tahu di soal. Kalau nggak salah tuh flammability limit di pure O2 itu kalau ada bahan bakar dan ada O2-nya. Ada O2-nya dengan oksigen murni kali ya. Itu biasanya udah ada di MSDS. Terus kalau flammability limit di udara itu kayak kalau ada uap N-butan di udara itu low flammability limit sama upper flammability limitnya itu berapa persen dan berapa persen gitu loh guys. Kalau di rentang itu kebakar kalau ada sumber api. Oke, di soal kita ingin tahu kalau nggak ada nanti kan dari MSDS biasanya di MSDS-nya dilampirin. LFL, UFL 1,5%, ini 38%. 0,55 CST ini 3,5 ya, ya benar. Nah, CST itu apa? CST itu volume persen fuel atau rasio fuel di fuel plus air. Rumusnya tuh kayak gini, kalau dari PPT, mol fuel per mol fuel plus mol air, ini kan fuel plus air tadi kan, kali 100% karena ini persen volume gitu. Nah, cara carinya gimana? Kita harus gambar reaksinya dulu nih, guys. N-butan kan C4H10 ditambah kalau reaksi pembakaran itu O2 jadi CO2 plus H2O. Kita samain koefisiennya. Di sini ada 4C, di sini C-nya juga harus ada 4. Di sini hanya ada 10. Di
Di sini baru ada 2, berarti harus 5, 5 kali 2 kan 10 ya guys ya. Terus kita hitung jumlah O-nya nih. Kalau di sini kan O-nya udah ada 2 kali 4, 8, ditambah 5. 8 tambah 5, 13. 13, di sini udah ada 2, jadi 13 per 2 itu 6,5. Oke. Terus berarti, ini kan kita bisa tahu. Tinggal cari mol air. Mol air itu gimana? Air sendiri atau udara itu kan 79% N2 sama 21% O2. Nah, kalau kita punya 21% O2 itu 6,5 mol, 100% yang terdiri atas gabungan N2 plus O2 itu berapa? Pakai perbandingan aja. 21% sama dengan 6,5. 100% itu mol air. Jadi, mol air sama dengan 6,5 per 21 kali 100. Di kalkulator itu ketemunya 30,95 mol. Jadi, mol airnya 30,95 mol. Nah, asumsi ya, airnya cuma ada N2 sama O2. Dan ini bahan bakar, itu uapnya ada di udara. Makanya kita bisa bilang rasio stoichiometry ini itu adalah kondisi pembakaran saat bahan bakar ini uapnya berada di udara. Jadi, mol airnya itu 30,95. Sedangkan molnya ini itu 1 karena stoichiometrinya 1. Nah, kenapa pakainya mol udara, mol air? Emang rumusnya kayak gitu. Kalau penjelasan ilmiahnya tuh garing bercanda guys. Ya emang bener rumusnya gini sih. Cuma penjelasan ilmiahnya tuh kayak gini ya. Suatu chemical vapor itu bakal terbakar kalau ada oksigen. Dan ini konteksnya chemical vapornya lagi di udara. Makanya rasionya itu adalah rasio terhadap mol udara atau mol total. Mol total itu mol udara tambah mol chemicalnya yang ditandai dengan dari koefisien stoikiometris. Nah, kenapa kalau di stoikiometris yang ditulis cuma O2? Karena chemical vapor bakal bereaksi sama O2 doang. Gak bisa dibilang kayak apa ya? N2 itu nggak menentuin pembakaran gitu loh, yang nentuin pembakaran cuma O2, makanya di stoikiometrisnya ini cuma sama O2. Tapi kalau peninjauannya harus, kalau peninjauan ini CST harus pakai mol total gitu. Nah, oke. Sorry ya, Ping. Kita hitung aja hasilnya 3,13%. Nah, back to rumus tadi, CST itu kan, flammability limit di air itu kan 0,55 CST. CST kita dapat 3,13%. Jadi kita dapat LFL-nya itu berapa sih? Nah, ini 1,72%. UFL-nya 10,95%. Oke, step 1 itu gitu dulu guys. Step 2, kita harus gambar airline. Airline itu apa? Segala range udara and bahan bakar di flammability grafik. Kemungkinannya itu ada apa? Ini kan in case pengosongan tangki ya guys ya. Jadi pada pengosongan tangki itu ada kondisi di mana bahan bakarnya itu 100%, terus udaranya itu sama-sama 0%. Terus juga ada possibility di mana bahan bakarnya itu udah 0%, sisanya ada udara doang. Oke, mari kita gambar. Nah, kalau kondisi 100% fuel, itu berarti titiknya di sini. Kita O2 sama N2-nya 0, ya, 0, 0 di sini benar. Titik pertama itu adalah di sini. Terus, kalau kondisi kedua, di mana bahan bakarnya itu adalah 0%, berarti bahan bakarnya di sini.
N2-nya itu adalah 79%, sedangkan ya udah kayak gitu sih. Ya gini guys, airline itu kayak gini dah intinya. Ini template semua case mesti sama. Kalian tarik aja garis dari sini nih ke ini 79%. Nah, asumsi segini lah ya. GWS besok yang matanya silinder termasuk aku. Udah, down airline-nya udah, jangan sampai jatuh. Terus kita harus gambar stoichiometry line. Ini aku saranin besok kalian bawa pulpen atau spidol dengan 1, 2, 3, 4 warna. Minimal banget 4 warna. Langkah kedua itu, langkah ketiga ya berikutnya ya. Jadi langkah ketiga, langkah pertama kan kayak tentuin LF, tentuin flammability limit di pure O2 sama di pure air. Step 2 gambar airline yang tadi kayak cuman satu garis doang, yang ini nih tarik dari sini ke set ke 79% N2. Yang ketiga tuh stoichiometry line, segala kemungkinan. Segala kemungkinan itu maksudnya apa? Jadi kan kita punya reaksi vapor butana di udara dengan stoichiometry yang udah kita samain tadi. Segala kemungkinan itu, kemungkinan pertama saat di sini lagi melakukan reaksi pembakaran. N2 nggak usah dianggap ya guys ya. Terus ini ada butannya, terus juga ada oksigennya. Rasionya tuh ini kan bisa dianggap 1. Jadi 1 dibagi 1 plus 6,5. Ini deh. Nih, ya benar ini 1 per 1,65. Terus kalau yang O2 itu 6,5 per totalnya 1 plus 1,65. Ini kalau dipersenin langsung aja di kalkulator tuh 0% N2 13,33% C4H10. Terus yang ini nih 86,66% O2. Terus kondisi yang kedua itu semua bereaksi. Semua bereaksi apa? Bahan bakar sama O2 itu habis di dalam tangki, cuman sisa N2. Jadi kalau kata Pak Rohim N2 100%, C C4H10 NO2 sama-sama 0%. Let's go, kita gambar grafiknya. Tadi itu ya guys, kita punya kondisi pertama. Di dalam tangki itu ada 13,33% C4H10 sama 86,66% O2. Kita gambar dulu nih. 13,33 itu di mana? Di sini. Sini nih, ini. Wait. 10, 11, 12, 13. Nah, ya di sinilah ya. Kira-kira 13,33% C4H10. Terus kalau kita tarik garis lurus itu nanti bakal ketemunya 86,66% O2. Mohon maaf nggak lurus ya guys ya. 86. Segini deh. Hampir 87. 86,66% O2. Terus kita juga harus bikin stoichiometry line-nya. Di mana stoichiometry line itu adalah titik ini digambar juga dihubungin garis. Titik kedua itu
N2 100%, sisanya 0%, karena kondisi saat sudah habis bereaksi antara C4H10 sama O2-nya. Caranya gimana guys? Kita tarik garis dari sini, N2 100% sampai ke sini. Jangan lupa bawa penggaris besok ya guys ya. Don stoichiometry line. Oke, habis stoichiometry line, kita itu masuk ke step keempat. Step keempat itu apa? Plottingin data di poin 1. Data FL, flammability limit di poin 1. Nah, data FL yang udah kita cari pertama kali itu ini. FL bahan bakar ini di pure O2 sama FL bahan bakar ini di pure air. Kita udah dapat persen-persenannya nih. Tulis dulu guys biar gampang sama biar ingat. FL di pure bahan bakar ini kalau di pure air, FL bahan bakar ini kalau di pure O2. Kita masukin data yang tadi ya guys ya. Nah, titik ini kita gambarnya sesuai ininya. Ini kan flammability limit chemical C4H10 di air. Berarti kita gambar ini di airline. Kita langsung gambar di airline ya guys ya. Nah, airline itu kan ini nih. Astagfirullah. Nah, airline itu ini. Tadi kita punya data C4H10-nya 1,72% sama 10,95%. Oke. Kita yang paling kecil dulu nih, 1,72%. Sekitaran di sini ya guys ya, hampir 2%. 1,72% C4H10. Lagi-lagi kenapa di sini? Karena ini tuh garis buat fuel. Jadi C4H10 kalau ada titik itu masuknya di sini. Terus yang kedua yang di airline itu 10,95 di sini ya. C4H10. Nah, nextnya kita gambar garis putus-putus aja. Karena kita itu mau gambar titiknya sebenarnya di airline. Cuman kita biar gampang aja, kita bentuk dulu di fuel line. Gitu guys. Tarik garis lurus. Oke, job desk kedua kita adalah menggambar flammability limit pada kondisi pure O2 1,5 sama 38%. O2 line itu di sini. Tadi berapa? 1,5 sama 38 ya. Oke, kalau kalian bingung, misal grafiknya besok kayak gini, tinggal kayak gini aja. Misal yang 1,5, kan kita ada 1,5 sama 38% kan. Berarti 100 kurangi 1,5 itu berapa? 98,5. Terus 100 kurangi 38 itu berapa? Itu 62. Jadi kita plottingin titik di 98,5 sekitaran di sini nih. 1,5% C4H10 sama di titik 62% itu berarti sini 38% C4H10. Terusnya nanti itu ya guys ya, 38% sama 1,5-nya. Yang dikurangi 100 ini yang dapat 98,5 sama 62 itu aku buat mudahin doang. Oke, Don Bang. Terus apalagi?
Udah ding, tinggal itu apa namanya, di garisin doang. Nah, cara garisin tuh kayak gini, hubungin antara yang ini nih, yang flammability limit udara sama air ke ini. Hubungin aja ya guys ya. Hubungin set ini dah intinya ya, kalian tuh tarik garis dari sini harus nabrak ini sama ini. Ini kan nabrak berarti udah benar. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa set. Nah, Don Bang, jadi semua titik yang berada di dalam segitiga biru ini adalah zona terbakar. Oke? Next, pertanyaan yang B. Oh, apabila di waktu tertentu komposisi uap di tangkinya itu, saya tak catat dulu. Apabila dalam waktu tertentu tadi komposisi uap dalam tangkinya itu C4H10 10%, O2-nya 20%, sama N2-nya 70%, itu kebakar apa enggak tangkinya? Oke. Buat cari tahu apa enggak, kita itu harus gambar koordinatnya ini. Titik koordinatnya ini, itu dia di dalam zona terbakar yang segitiga hijau atau di luarnya. Kalau di luarnya berarti aman, kalau di dalam berarti nggak aman. Kita gambar ya guys ya. 10% C4H10 itu di sini deh. Di sini 10% C4H10, terus O2-nya 20%. 20% itu dia berarti di sini nih. Nah, O2 20% di sini. Terus N2-nya itu 70% di sini. Nah, kita hubungin aja semua titiknya ini. Sorry, nggak pakai penggaris, pakai penggaris ini. Nah, titiknya itu koordinatnya di sini. Kesimpulannya apa, Bang Messi? Di dalam zona segitiga, berarti ini kalau uapnya komposisinya itu segini, yaitu bakal terbakar kalau ada api. Oke, Don, gitu doang sih. Jangan lupa bawa pulpen atau spidol dengan minimal 4 warna. Oke, makasih guys. Saya tak close dulu ini.